Oke, bro, boleh tahu nih update-nya, lu seperti apa sih kabarnya, lu sekarang merambah dunia hukum ya? Iya. Gimana tuh? Sebenarnya emang dari dulu waktu saat dulu syuting stripping GGS juga sambil kuliah. Jadi dulu tuh strugglingnya pagi kuliah, siangnya kalau ke syuting justru. Nah beres S1 langsung ambil S2 notaris di Unpad. Terus abis itu internship segala macam, fokus di notaris sampai saat ini. Jadi sekarang fokusnya notaris, bisnis. Kemarin sempat produserin film juga, series Bidadari Bermata Bening di View yang mainnya Ari Irham. Apa alasan lu bro konser di dunia hukum? Apakah memang udah cita-cita impian dari kecil atau gimana sih? Memang dari dulu pengen punya profesi, dimana profesi itu ya kalau nggak dokter notaris gitu. Jadi ya antara dua itu aja. Tapi selain itu juga memang hobinya itu di entertain, ketemu teman-teman artis. Jadi ya seneng dua-duanya, antara entertain, syuting segala macam sama notaris. Kalau disuruh milih bro, lu fokus di mana nih kira-kira? Fokus sih saat ini notaris. Notaris ya. Iya. Oke. Artinya sudah kecintaan ya di notaris di Iya. selain di bidang artis tadi. Kecintaan sih memang dari dulu, dari ayah juga kan dia notaris. Jadi memang notaris ini udah ngelihat dari saya kecil gimana enaknya jadi notaris, lika-likunya seperti apa. Tapi saya juga nggak mungkirin dari dulu suka banget nih sama entertain, emang hobi. Jadi kalau ketemu sama teman-teman artis entertain, oh ternyata syuting tuh enak juga ya gitu. Jadi emang ketemu sama mereka, wah jadi nular juga nih, ikut syuting juga gitu. Nah di dunia artis kan dirimu sekarang sudah ke hukum di jalur hukum, terus dunia artis juga kan sekarang lagi rame nih perselingkuhannya ya teman kamu lah sana, gimana nih kata Pak? Nah emang ini yang jadi ada hal yang buat saya kadang bisa dibilang beban ya, karena background saya hukum dan dari entertain sebagai public figure. Jadi setiap ada kasus selebritis nih selalu netizen tuh pada DM, Kak minta pendapatnya dong tentang kasus ini. Karena emang saya di Instagram maupun di TikTok tuh suka bahas tentang hukum kan, konsultasi hukum segala macam. Jadi ya banyak follower saya yang minta pendapat hukum. Terlebih dari kemarin itu dari semalam udah heboh banget pada minta pendapat masalah yang Kak Sanas sama Kak Randy ya. Nah memang itu apa ya, bisa dibilang saya sih cukup prihatin ya dengan kondisi apabila benar terjadi ya, cukup prihatin. Cuman dari sisi hukum sih tadi pagi saya sudah sempat bahas juga di story saya bahwa apabila hal tersebut, dugaan tersebut benar adanya, maka pidananya apa sih gitu loh. Itu juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua, nggak hanya buat public figure aja, tapi di luar teman-teman kalangan yang di luar public figure juga itu jadi pelajaran bahwa kalau perselingkuhan tuh ada efek hukum pidananya loh, bahwa ternyata kita kalau berselingkuh itu bisa kena pidana 9 bulan, menyalahi aturan pasal 284 KUH pidana gitu. Itu jika kedua belah pihak ada yang dilaporin ya? Atau gimana? Jadi kalau penjabarannya pasal tersebut di pasal 284 KUH pidana itu mengenai perzinahan sebenarnya. Jadi pasalnya itu mengatur tentang perzinahan, di mana apabila yang bisa melapor itu hanya pihak yang dirugikan. Yang dirugikan ya dalam hal ini kalau nggak suami atau istrinya, gitu. Jadi namanya delik aduan yang absolut, yang bisa melaporkan tuh hanya pihak suami atau istri dan salah satu pasangannya atau kedua-duanya itu telah menikah. Jadi nggak bisa kayak orang cuman sama-sama single terus diadu tentang perselingkuhan atau perzinahan, tuh nggak bisa. Jadi kalau di Indonesia tuh aturannya salah satunya atau kedua-duanya telah menikah. kalau misalkan nih ini amit-amitnya kalau ke ranah hukum di mana? Kalau misalkan ini sampai ke ranah hukum, ada yang JJ melaporkan atau istrinya Randy melaporkan ini? Kalau sampai terjadi sebenarnya turut prihatin ya. Semoga sih jangan terjadi ya. Semoga mereka semua baik-baik aja. Toh juga sebenarnya ini belum tentu benar karena belum ada statement juga dari Kak Sanas atau Kak Randy sendiri yang speak up. Cuman kalau memang ada hal tersebut yang terjadi, menyayangkan aja sih. Semoga sih enggak, dan semoga bisa selesai dengan baik-baik secara kekeluargaan. Itu
itu pasti ada yang kena pidana ya 9 bulan tadi ya kalau misalkan ada yang melapor ya. Iya, kalau salah satu pasangan dari kedua belah pihaknya, salah satunya aja ada yang laporin, itu bisa kena. Karena buktinya sudah cukup jelas kalau yang kita lihat dari story-nya ya, itu sudah cukup jelas. Tapi nggak tahu nih bener atau enggaknya. Itu pihak penyidik yang bisa menentukan, hakim yang bisa memproses, yang mendakwa. Nah itu kita tunggu aja sih ke depannya kayak gimana. Bro, perselingkuhan itu masuknya pidana perdata sih? Perselingkuhan. Ah. Nah, yang tadi kalau di pasal 284 KUH pidana itu pidana masuknya. Itu pasalnya mengatur tentang perzinahan. Jadi bukan perselingkuhannya, perzinahannya. Nah, pasal itu bisa diterapkan kalau salah satu atau kedua-duanya sudah menikah. Nah, yang melaporkannya itu harus yang dirugikannya. Jadi kalau nggak suaminya atau istrinya. Gitu. Kira-kira ancaman hukum tadi berapa? 9 bulan. 9 bulan ya. Pidana penjara. Kena denda nggak? Pidana penjara. Nggak pidana ya, nggak kena denda. Denda enggak. Kalau di 284 pidananya penjara selama 9 bulan. Bro, kita keluar dari konteks hukum dulu, Bro. Tapi melihat kebenaran, apalagi bukti sudah dilayangkan ya dari pihak istri yang dirugikan ya. Itu lu menganggapnya seperti apa, Bro? Udah nge-spill chat-chat mereka gitu. Gimana tuh? Melihatnya sebenarnya itu seperti gojokan dari dalam diri kali ya, yang sudah ditahan-tahan, yang udah nggak kuat lagi harus gimana. Karena kalau dari yang kita baca sebenarnya kan masalahnya dari tahun lalu ya, dari tahun lalu yang emang tapi itu balik lagi kita nggak tahu ya, kita masih tunggu kebenarannya kayak gimana. Cuman kalau yang saya baca itu sepertinya kayak dari dalam hati yang udah nggak kuat kali ya, menampung gitu semua sehingga akhirnya meledak gitu. Akhirnya ada contoh kan Inara ya, sebelumnya juga begitu ya, sekarang kan ada lagi kasus hampir yang sama. Gimana sih? Artinya memang itu gejolak yang tidak kuat yang menahan selama setahun ya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat secara psikis ya, secara manusiawi, pastinya itu siapapun ya, entah itu public figure atau bukan, apabila dia sudah melakukan ketahuan nih kejadian tersebut, pasti mereka sudah melakukan obrolan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Cuman memang mungkin nggak ada titik temunya yang dihasilkan, nggak ada kecocokan jalan keluar, yang mungkin udah kayak udah deh ikhlas pasrah, mau nggak mau nih mungkin ini jalan terbaiknya, mungkin ya menurut mereka. Kabarnya juga mereka pernah satu lokasi syuting lah ya katakan, dan satu lokasi dan berawal dari situ. Memang seperti apa sih, Bro? Lu kan punya pengalaman ya di dunia syuting juga ya. Kalau dengan lawan jenisnya seperti apa sih memang? Ada kemungkinan cinlok gitu ya? Nah itu banyak juga tuh yang nge-tag di Instagram sama di TikTok ya, hasil syutingannya. Sebenarnya kalau di lokasi syuting tuh kita sebagai talent itu memang kecenderungan kayak gitu sebenarnya tergantung pribadinya masing-masing gitu. Karena hal itu bisa iya bisa enggak. Toh kan kita sambil nunggu tag, pasti kita nunggu kan. Nah kita nunggu tag ya, kita sambil nunggu tag syuting ya pasti kita ngobrol atau kita cari cara biar nggak bosan di lokasi. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu lama-lama ya menunggu tag syuting itu yang membuat talent, siapapun talentnya itu jadi ngobrol sama lawan mainnya. Dari ngobrol lama-lama kok kita nyambung ya obrolannya ya, terus bercanda-bercanda, akhirnya lama-lama malah adanya benih-benih asmara mungkin. Tapi lu pernah ngerasain itu? Pernah. Tapi pribadi lu sendiri pernah ini nggak sih ketemu dengan Shahnaz atau keduanya lah gitu? Kalau ketemu sama Kak Shahnaz itu pernah dalam acara, cuman memang belum mengenal secara pribadi langsung gitu sih. Cukup ini gak sih menggemparkan dunia entertain lah dari kacamata lo? Cukup, itu justru dari tadi malam udah kaget banget ya. Karena memang ada di grup-grup teman-teman sama artis ya, itu pada kaget semua, pada menyayangkan sih, lebih ke prihatin. Sebenarnya awalnya semoga nggak bener ya pemberitaannya, terus mendoakan juga sih semoga mereka semua bisa berdamai dan baik-baik aja gitu. Perihal
kasus ini kan mereka kan ada dampaknya kira-kira buat anak mereka nih. Sebenarnya dalam kasus perselingkuhan siapapun yang melakukan yang paling berasa dampaknya tuh sebenarnya anak. Nah, ya kalau kasus biasa nih, misalkan perselingkuhan atau perceraian biasa pada umumnya, anak itu yang masih di bawah umur itu tuh hakim biasanya memutuskan untuk ikut ibu sebagai orang yang paling dekat. Nah, tapi kalau ibunya dianggap mempunyai kesalahan, biasanya hakim memutuskan untuk anaknya, hak asuhnya jatuh kepada sang ayah. Alasannya? Karena dianggap sang ibu tidak cakap dalam mengurusi anak. Tapi apabila sang anak masih membutuhkan gizi atau dari ibu itu gimana tuh, bro? Ya mungkin ASI ya katakanlah ya. Itu gimana, bro? Ya sang ibu pasti akan mensupport si sang anak. Jadi gini, kalau anak di bawah 12 tahun itu biasanya hak asuh itu jatuh kepada ibu. Karena dia masih membutuhkan ASI segala macam, gizi kesehatan yang harus dimonitor oleh sang ibu. Nah, kalau 12 tahun ke atas, anak tuh berhak menentukan, berhak memilih mau ikut ayah atau ibu. Karena dia sudah bisa dianggap menentukan, dia sudah bisa saya ikut ayah atau ibu gitu loh. Tapi kalau dia masih di 12 tahun dia masih belum bisa menentukan. Kira-kira dia ikut siapa, ayah atau ibunya gitu loh. Nah, kalau misalkan masalah gizi ya sang ibu pasti tentunya harus memenuhi. Tapi untuk hak asuhnya jatuhnya kepada ayah. Apabila sang ibunya mempunyai kesalahan atau perbuatan yang tak wajar. Gitu. Bro, tadi lo bilang kan kurang cakap ya. Kurang cakap itu bisa lo breakdown lagi sih, bro. Apa aja sih mungkin kekurangan, mungkinkah karena dia gimana gitu, bro? Boleh dijelasin nggak sih kurang cakap itu apa? Banyak. Kalau kurang cakap tuh bisa sakit, sang ibunya baik mental atau psikisnya sakit, terus yang memang dia di bawah gangguan dan lain sebagainya, banyak kasusnya. Itu nanti hakim yang bisa menentukan.